Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita lanjut lagi ya belajar tematik 2G. Masih pada subtema 1 dengan tema kebersamaan di rumah. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3 dan 4. Dimulai dari halaman 13 sampai halaman 20. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Halaman 13, pembelajaran 3, bagian ayo mengamati. Kebersamaan di rumah Nina selalu terjaga. Pada hari libur, Nina, adik, dan ayah membantu ibu membuat kue bolu. Nina membantu menaburkan coklat, adik membantu menaburkan keju, ayah juga membantu menaburkan kacang kesukaan ibu. Anggota keluarga Nina memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Nah, kita juga sama seperti Nina dan keluarganya. Kita dengan anggota keluarga yang lain pasti memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Walaupun berbeda, kita dengan anggota keluarga kita harus tetap hidup rukun ya. Halaman 14, bagian ayo membaca. Nina membantu ibu sambil bercerita. Nina menceritakan fabel yang dibacanya. Fabel yang dibaca Nina berjudul Persahabatan Gajah dan Semut. Ayo membaca fabel berikut. Nah, di sini ada dongeng fabel yang berjudul Persahabatan Gajah dan Semut. Dengarkan ya. Di sebuah hutan, hiduplah seekor gajah dan semut. Suatu ketika, gajah berjalan-jalan di dalam hutan. Ia tidak melihat semut yang sedang melintas. Gajah hampir saja menginjak semut. Semut merasa ketakutan, lalu menggigit kaki gajah. Si gajah sangat kaget dan menghentikan langkahnya. Ia menunduk dan melihat semut. Maafkan aku, gajah. Aku tadi menggigitmu. Kamu hampir saja menginjakku. Tadi aku sudah berteriak, tapi kamu tidak mendengarku, kata semut. Tidak apa-apa, semut. Maafkan aku tidak melihat dan mendengarmu. Kamu sangat kecil, kata gajah. Tidak apa-apa, gajah, ucap semut sambil tersenyum. Sejak saat itu, gajah dan semut bersahabat. Mereka hidup bersama dengan rukun dan saling menyayangi satu sama lain. Meskipun ukuran mereka berbeda, mereka saling menjaga. Pada suatu hari, semut pergi mencari makan. Ia melihat seorang pemburu mengincar gajah sahabatnya. Semut dan kawannya segera menggigit tangan dan kaki pemburu. Pemburu kaget hingga meninggalkan tempat itu dan mengurungkan niatnya. Gajah sangat berterima kasih kepada semut dan teman-temannya. Persahabatan mereka semakin erat. Mereka hidup bersama dengan rukun dan gembira.
Nah, ini adalah dongeng fabel yang berjudul Persahabatan Gajah dan Semut. Di bawah ini ada 5 pertanyaan. Nah, nanti Bu Fitri akan memberitahukan jawabannya apa. Nanti kalian tulis di buku paket kalian masing-masing ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa judul dongeng di atas? Judulnya yaitu Persahabatan Gajah dan Semut. Lalu yang nomor 2, siapa yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Jawabannya adalah gajah dan semut. Nomor 3, mengapa semut menggigit gajah? Jawabannya adalah karena gajah hampir saja menginjak semut. Nomor 4, apakah gajah marah kepada semut? Jawabannya tentu tidak. Dan yang terakhir, nomor 5, apakah gajah dan semut saling bersahabat? Jawabannya adalah iya. Nah, itu adalah jawaban dari 5 pertanyaan berdasarkan dongeng fabel Persahabatan Gajah dan Semut. Kalau Bu Fitri terlalu cepat bicaranya, kalian bisa stop dulu videonya, lalu kalian tulis jawabannya di buku kalian. Berikutnya bagian ayo mengamati. Kue buatan ibu sudah jadi. Kue tersebut dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Perhatikan gambar di samping. Nah, di sini Bu Fitri akan menjelaskan soal matematika masih tentang pecahan. Sebelumnya, Bu Fitri sudah menjelaskan pecahan 1/2 atau disebut juga dengan setengah. Nah, sekarang Bu Fitri akan menjelaskan pecahan 1/3 atau disebut juga dengan sepertiga. Bu Fitri akan jelaskan pada video berikutnya. Silahkan disimak ya. Nah, di sini di halaman 15 Bu Fitri akan menjelaskan tentang pecahan. Yang sebelumnya pecahan 1/2, di sini kita akan belajar pecahan 1/3. Kue buatan ibu sudah jadi. Kue tersebut dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Nah, ini tadi adalah kue ibu. Lalu kue ibu ini dipotongnya 3 bagian, ukurannya sama besar. Dipotong 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ini potongannya adalah ukurannya sama besar. Tidak ada yang lebih kecil ataupun tidak ada yang lebih besar, tapi ukurannya semuanya sama. Jadi disebutnya 3 bagian sama besar. 1, 2, 3. 3 bagian. Satu kue utuh dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potongan kue dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nah, ini adalah pecahan 1/3. Nih, 1/3 disebut juga 1/3. Pecahan 1/3 dilambangkan dengan 1, garis ini adalah per 3. 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, ini kenapa Bu 1/3? Nah, ini angka satunya adalah 1 bagian kue, 1 potong kue. Ini 1 potong, 1 potong, 1 potong. 1.
Tiganya dari mana, Bu? Tiganya dari bagian ini yang ada 3. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ada 3. Jadi 1/3 atau disebut juga sepertiga. Pada video sebelumnya 1/2. Kuehnya 1, bagiannya cuma ada 2 ya. Kalau seperti ini berarti 1/2. Nah, kalau ini 1/3. Sekarang lingkarilah gambar yang setiap potongannya menyatakan pecahan sepertiga. Kita hitung dulu ya gambar yang pertama. Ada berapa potongan kue gambar yang pertama? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 potongan kue yang sama besar. 4 bagian sama besar. Nah, berarti ini apakah 1/3? Tentu saja bukan. Sudah terlihat di sini jumlahnya bukan 3 tapi 4. Berarti ini 1/4. Satunya dari satu bagian ini 1, 1, 1, 1. 4-nya dari jumlah keseluruhan 1, 2, 3, 4. Berarti bukan ya. Gambar yang kedua, potongan donat. Ada berapa potongannya? Ada 2. 1, 2. Berarti ini 1/2 atau setengah. Video sebelumnya kita sudah belajar 1/2 disebut juga setengah. Nah, ini gambar yang ketiga adalah 1/3. Kenapa 1/3? Nih, kuehnya kita lihat satu bagian dipotong. Potongannya ada 3. 1, 2, 3. Berarti 1/3. Nah, berarti dari gambar kue ini yang pecahannya sepertiga adalah gambar yang ketiga. Kalian lingkari yang ini ya. Halaman 16. Ayo berlatih, silakan kalian kerjakan soal nomor 2 saja. Soal nomor 2, warnailah sepertiga bagian pada gambar di bawah ini. Silakan kalian warnai dengan warna yang berbeda-beda ya, supaya terlihat lebih rapih dan lebih bagus. Kalian warnai setiap gambarnya dengan warna yang berbeda. Halaman 17, pembelajaran 4, bagian ayo membaca. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga. Misalnya, kebersamaan ketika menjalankan ibadah. Deli dan keluarganya melakukan ibadah sholat berjamaah. Tony dan keluarganya beribadah di gereja Kristen. Johnny dan keluarganya beribadah di gereja Katolik. Made dan keluarganya beribadah di pura. Lani dan keluarganya beribadah di kelenteng. Mela dan keluarganya beribadah di wihara. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam agama yang ada di Indonesia dan hari besarnya, dan juga tempat ibadahnya. Nah, kita lihat yang kalimat Deli. Tadi Deli dan keluarganya melakukan ibadah sholat berjamaah. Berarti Deli dan keluarganya beragama Islam. Beragama Islam, beribadahnya bisa sholat berjamaah di masjid atau bisa juga di rumah. Lalu ada Tony dan keluarganya beribadah di gereja Kristen. Berarti Tony beragama apa ya? Tony beragama Kristen. Berikutnya ada Johnny. Johnny dan keluarganya beribadah di gereja Katolik.
Nah, Joni juga beragama Kristen, sama seperti Tony. Lalu, Made dan keluarganya beribadah di pura. Nah, Made ini beragama Hindu. Hindu ini tempat ibadahnya adalah pura. Lani dan keluarganya beribadah di kelenteng. Nah, Lani ini beragama Konghucu. Orang-orang yang beragama Konghucu beribadah di kelenteng. Melan dan keluarganya beribadah di wihara. Nah, Melan ini beragama Buddha. Nah, itu ya macam-macam agama dan tempat ibadahnya. Lalu yang bagian ayo berdiskusi. Di sini instruksinya yaitu isilah tabel berikut sesuai dengan teks di atas. Kerjakan bersama teman di sebelahmu. Bu Fitri akan sebutkan agama dan hari besar yang dirayakan sesuai dengan agamanya. Nanti kalian tulis ya di buku paket kalian masing-masing. Kita mulai dari nama Deli. Deli tadi sudah Bu Fitri sebutkan beragama Islam. Deli beragama Islam. Hari besar yang dirayakan oleh umat Islam atau oleh keluarga Deli yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, tulis Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu yang berikutnya Joni. Tadi Joni beragama Kristen. Kalian tulis di kolom agama Joni yaitu Kristen. Hari besarnya yaitu Natal dan Paskah. Hari besar umat Kristen yaitu Natal dan Paskah. Nama berikutnya ada Tony. Tony beragama Kristen juga. Kalian tulis di kolom agama Tony yaitu Kristen. Hari besarnya juga sama, yaitu Natal dan Paskah. Ada Made, tadi beragama Hindu. Made beragama Hindu, hari besarnya yaitu Nyepi. Lalu ada Lani yang beragama Konghucu dan hari besar yang dirayakannya yaitu Imlek. Dan yang terakhir ada Melan beragama Buddha, hari besar yang dirayakannya yaitu Waisak. Nah, itu adalah agama-agama yang ada di Indonesia dan hari-hari besarnya. Halaman 18 dan halaman 19 bagian ayo mengamati Bu Fitri jelaskan di video berikutnya ya. Bu Fitri gabungkan videonya karena masih satu pembahasan yaitu pecahan dengan nilai 1/4. Silahkan kalian simak video berikut ini. Nah, di sini Bu Fitri akan menjelaskan pecahan 1/4 atau 1/4. Deli mempelajari pecahan. Deli ingat saat membantu ibu menyiapkan kue bolu. Ibu memotong kue bolu menjadi 4 bagian sama besar. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah kue bolu yang dibuat oleh ibu. Lalu ibu potong kue bolu ini menjadi 4 bagian sama besar. Nah, ini kue yang sudah dipotong menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 bagian sama besar. Bisa kalian lihat di sini bagian-bagiannya ukurannya sama besar, tidak ada yang berbeda. Ini ukurannya sama. Jadi ini adalah 4 bagian sama besar.
Sebuah kue bolu dipotong 4 bagian sama besar. Setiap potongan menyatakan pecahan 1/4. Pecahan 1/4 dilambangkan dengan 1/4. Nah, ini bilangan pecahan 1/4. Satunya adalah ini, bagian dari 1/4. Ini 1, ini 1, ini 1, dan ini 1. Empatnya dari jumlah keseluruhan 1, 2, 3, 4. Jadi ini disebut 1/4. Nah, halaman 19 juga sama. Di sini kita akan bahas 1/4, pecahan 1/4 atau 1/4. Di sini ada selembar kertas dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, ini selembar kertasnya dipotong 4 bagian nih. Nah, dipotong 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang setelah dipotong menjadi seperti ini. Potongan kertas berwarna merah adalah 1/4 bagian. Nih, warna merah 1/4 atau 1/4. Potongan kertas berwarna biru adalah 1/4 bagian juga. Nih, 1/4 atau 1/4. Potongan kertas berwarna kuning 1/4 bagian. Potongan kertas berwarna hijau 1/4 bagian. Nah, potongan-potongan kertas ini masing-masingnya adalah 1/4 atau 1/4. Yang berwarna merah 1/4, warna biru 1/4, warna kuning 1/4 juga, dan warna hijau 1/4. Jadi potongan-potongan ini jumlahnya sama, 1/4 semua. Di sini, ayo warnailah 1/4 bagian dari gambar-gambar berikut. Nah, ini sudah dipotong menjadi 4 bagian sama besar semuanya. Kalian warna ini dengan warna yang berbeda ya. Boleh seperti ini, mewarna orange, biru, kuning, dan hijau. Maaf, ini merah ya. Merah, biru, kuning, dan hijau. Nah, kalian juga boleh menggunakan warna yang sama. Mau ini merah, kuning, hijau, biru, ataupun warna yang lainnya. Yang penting setiap bagiannya warnanya berbeda. Halaman 20, bagian ayo berlatih. Silahkan kalian kerjakan soal nomor 1 saja. Tulislah nilai pecahan sesuai potongan benda-benda berikut. Kita sudah belajar pecahan-pecahan dari 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, sekarang silahkan kalian tentukan nilai pecahan sesuai potongan benda-benda ini. Cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Silahkan kalian isi dan jawab dengan jawaban yang benar. Tetap semangat ya belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.